Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Janu Aweko. Nomor BP 19 10 11 5261 0593 dari kelas SE 14. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang ASI lama dan ASI baru. Di sini saya sudah ada soalnya. Yang pertama itu rancanglah ASI lama. Di sini saya akan membahas pertama itu rancangan ASI lama. Dari soal yang telah ada, saya menemukan 4 entitas atau variabel. Yang pertama yaitu variabel gudang farmasi. Yang kedua, variabel atau entitas yaitu supplier. Pada entitas 3 yaitu entitas puskesmas. Dan yang keempat yaitu pimpinan gudang farmasi. Ini pimpinan cabang gudang farmasi. Saya menemukan 4 entitas. Baiklah, saya akan menjelaskan rancangan ASI lama. Pada poin pertama, gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier dan supplier melakukan pengecekan terhadap daftar permintaan obat dari gudang farmasi dan melakukan pengiriman obat kepada gudang farmasi. Yaitu pada gudang farmasi, daftar permintaan obat diberikan kepada supplier. Kemudian supplier ini melakukan pengecekan daftar permintaan obat, dan kemudian obat dikirimkan lagi kepada gudang farmasi. Pada poin kedua, gudang farmasi menerima pengiriman obat dari supplier dan melakukan pengecekan data obat. Setelah gudang farmasi dah menerima data obat, kemudian gudang farmasi melakukan pengecekan data obat tersebut. Gudang farmasi melakukan pengecekan data obat tersebut. Pada poin ketiga, puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi dan gudang farmasi menerima daftar permintaan obat dari puskesmas serta melakukan pengecekan ketersediaan obat. Setelah melakukan pengecekan data obat, kemudian pihak puskesmas melakukan permintaan daftar permintaan obat dari gudang farmasi. Kemudian puskesmas menerima daftar permintaan obat tersebut dan melakukan pengecekan ketersediaan obat lagi dari gudang farmasi. Setelah itu, pada poin keempat, gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar atau SBBK beserta obat yang diminta dan menyerahkannya ke puskesmas untuk ditandatangani. Kemudian gudang farmasi ini mengeluarkan surat bukti barang keluar atau SBBK untuk diserahkan kepada pihak puskesmas untuk ditandatangani. Setelah itu, puskesmas melakukan penandatanganan surat bukti barang keluar atau SBBK tersebut dan menyerahkannya ke gudang farmasi beserta bukti sampel pemakaian obat di puskesmas. Kemudian pihak puskesmas melakukan penandatanganan surat SBBK tersebut. Kemudian bukti sampel pemakaian obat di puskesmas dikirimkan kepada gudang farmasi, SBBK dan bukti sampel di ACC. Pada poin ke-6, surat bukti barang keluar atau SBBK yang telah ditandatangani pihak puskesmas ini kemudian diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi untuk ditandatangani dan menghasilkan surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani pihak puskesmas dan pimpinan cabang. Kemudian SBBK dan bukti sampel ini dikirimkan lagi kepada pimpinan gudang farmasi untuk di ACC dan ditandatangani oleh pimpinan gudang farmasi. Ini yang telah ditandatangani. Kemudian pada poin ke-7, gudang farmasi melakukan pembuatan laporan persediaan yang dilengkap 2 dan diserahkan ke pimpinan gudang farmasi. Kemudian gudang farmasi ini membuat laporan persediaan 2 rangkap dan diserahkan ke pimpinan gudang farmasi. Laporan ini sudah sampai dan di ACC oleh pimpinan gudang farmasi.
Sedangkan nasi baru, baiklah, saya akan menjelaskan nasi baru. Perbedaan nasi lama dan nasi baru yaitu pada nasi lama ini masih secara manual untuk melakukan algoritmanya, sedangkan nasi baru ini sudah terkomputerisasi. Perbedaannya itu saja. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.